Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Maura Tasya Salsabila dengan NIM 2409025000018 dari Program Studi Pendidikan Akuntansi Kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi mengenai pengembangan paragraf. Nah, apa sih paragraf itu? Menurut Wibjono pada tahun 2007, ia menerangkan beberapa definisi dari paragraf. Yang pertama, paragraf adalah suatu karangan mini. Yang kedua, paragraf adalah suatu bahasa tulis yang terdiri dari beberapa kalimat yang tersusun secara runtut, logis, dalam satu kesatuan ide yang tersusun secara lengkap, utuh, dan padu. Yang ketiga, paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Selanjutnya, ciri-ciri paragraf. Adapun ciri-ciri paragraf antara lain 1. Mengandung ide pokok yang relevan dengan ide pokok keseluruhan karangan. Yang kedua, memiliki satu buah kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Yang ketiga, memiliki satu kesatuan makna yang utuh. Yang keempat, memiliki kepaduan bentuk dan kepaduan makna. Yang kelima, tersusun secara logis dan sistematis. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf. Yang pertama, jenis-jenis paragraf berdasarkan fungsinya. Ada 3, yaitu yang pertama, paragraf pengantar. Paragraf pengantar merupakan jenis paragraf yang berfungsi untuk mengantarkan pembaca pada pokok-pokok persoalan yang akan dikemukakan. Yang kedua, paragraf pengembang. Merupakan paragraf yang terletak antara paragraf pengantar dengan paragraf penutup. Dan yang ketiga, paragraf penutup merupakan paragraf yang berfungsi untuk mengakhiri sebuah karangan atau penutup karangan. Oleh karena itu, paragraf ini terletak pada bagian akhir suatu karangan atau karya tulis. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf berdasarkan posisi kalimat topiknya. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif yaitu alinea yang menyajikan pokok permasalahan terlebih dahulu, lalu menyusun uraian atau perincian permasalahan alinea. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif yaitu bila kalimat pokok ditempatkan pada akhir alinea atau paragraf akan terbentuk paragraf induktif, yaitu paragraf yang menyajikan penjelasan terlebih dahulu, barulah di akhir dengan pokok permasalahan paragraf. Yang ketiga, paragraf deduktif induktif, yaitu bila kalimat pokok ditempatkan pada awal dan akhir paragraf, terbentuklah suatu paragraf campuran deduktif dan induktif. Kalimat pada akhir paragraf umumnya menegaskan kembali gagasan utama yang terdapat pada awal paragraf. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan paragraf. Yang pertama, gagasan utama. Setiap paragraf harus memiliki satu gagasan utama yang jelas. Gagasan ini biasanya terletak di kalimat topik atau kalimat utama yang menjadi inti dari paragraf tersebut. Yang kedua, kalimat penjelas. Gagasan utama perlu dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas yang memberikan detail, contoh, data, atau penjelasan yang lebih lanjut untuk mendukung gagasan tersebut. Yang ketiga, kohesi dan koherensi. Pastikan kalimat-kalimat dalam paragraf saling terhubung secara logis. Gunakan kata penghubung atau konjungsi atau transisi untuk membantu memperjelas hubungan antar kalimat. Yang keempat, relevansi. Setiap kalimat harus relevan dengan gagasan utama paragraf. Hindari memasukkan informasi yang tidak terkait karena hal tersebut dapat mengganggu fokus para pembaca. Yang kelima, urutan yang logis. Susun kalimat-kalimat dalam paragraf dengan urutan yang logis, misalnya secara kronologis, secara urutan sebab akibat, atau dari umum ke khusus. Ini akan mempermudah pembaca dalam memahami alur pemikiran. Yang keenam yaitu variasi kalimat.
Gunakan variasi dalam struktur kalimat untuk menjaga paragraf agar tetap menarik dan tidak monoton. Hindari penggunaan kalimat yang terlalu pendek atau terlalu panjang yang secara berulang. Yang ketujuh, penekanan gagasan. Jika ada poin yang ingin ditekankan, Anda bisa menggunakan kalimat khusus, repetisi, atau penekanan melalui pemilihan kata. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi pengembangan paragraf yaitu bahwa sebuah paragraf yang baik harus memiliki kesatuan ide, koherensi, dan kelengkapan. Pengembangan paragraf bertujuan untuk menjelaskan ide utama secara jelas dan terstruktur dengan baik. Ada berbagai cara untuk mengembangkan suatu paragraf, seperti menggunakan contoh, sebab akibat, perbandingan, proses, definisi, dan lainnya. Dengan memahami metode-metode ini, penulis dapat menyampaikan gagasan mereka dengan lebih efektif, sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami dengan mudah oleh para pembaca. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya dan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys!